Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Julma Tiara, mahasiswa dari STI Ekuitas Bandung dan dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kredit akuntansi perbankan yang dalam mata kuliah seminar akuntansi perbankan dan merujuk pada pedoman akuntansi perbankan Indonesia 1 bab 5. Di sini ada pedoman akuntansi perbankan Indonesia yang akan saya jelaskan mulai dari definisi, produk kredit di bank, penerapan akuntansi kredit. Nah, untuk yang pertama yaitu definisi, bisa kita lihat di sini bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Angka 11. Ini juga sebagai fungsi bank sebagai pemberi dana. Selanjutnya ada kredit berdasarkan pengertiannya antara lain memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama ada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam. Yang pertama pastinya harus ada kesepakatan antara peminjam dan yang meminjamkan, yaitu bank. Selanjutnya ada aktivitas peminjam uang dan tagihan sebesar plafon yang disepakati. Lalu berapa jumlah uangnya yang disepakati. Selanjutnya ada jangka waktu tertentu, jangka waktu tentunya yang sudah disepakati juga. Lalu ada pendapatan berupa bunga atau imbalan atau pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan itu biasanya di perbankan syariah. Dan ada risiko. Risiko itu seperti akan terjadinya ada risiko dalam pemberian kredit dan memberikan kredit yang sudah tentunya harus diperhitungkan. Selanjutnya yang terakhir ada jaminan atau agunan jika ada ya. Selanjutnya ada jenis kredit. Menurut penggunaannya, yang pertama ada kredit investasi yang diberikan kepada yang akan berinvestasi. Selanjutnya ada kredit modal kerja. Kredit modal kerja ini biasanya diberikan kepada seseorang yang akan memulai usahanya seperti kredit untuk berdagang. Dan selanjutnya ada kredit konsumsi. Kredit konsumsi ini biasanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya ada penggolongan kredit menurut kualitas, yaitu terdiri dari kredit dengan kualitas lancar atau L dalam perhatian khusus, TPK, kredit kurang lancar atau KL, dan diragukan D, dan ada macet. Ini itu diukurnya dalam sebagaimana peminjam bisa melunasi kredit itu dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, apakah lancar atau kurang lancar, apakah macet, seperti itu. Selanjutnya ada produk kredit di bank. Dalam dunia perbankan, istilah kredit lebih sering digunakan untuk memberikan sebuah fasilitas pinjaman kepada seorang nasabah yang bersifat individu atau badan usaha. Nah, di sini itu ada contoh dari produk kredit modal kerja, kredit investasi dan konsumsi seperti yang tadi. Dan di sini ada kredit jangka pendek. Juga ada kredit jangka menengah, ada kredit jangka panjang. Nah, untuk kredit jangka pendek ini ada kredit makanan contohnya. Itu kredit jangka pendek yang merupakan kredit yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya mendadak.
Nah, jadi bisa dipakai kapan saja. Nah, untuk kredit jangka menengah ini yaitu kredit yang dilakukan untuk pemenuhan pembelian pinjaman suatu barang dalam jangka angsuran yang bersifat 6 bulanan atau lebih. Nah, misalnya itu kredit motor, mobil, dan lain-lain. Nah, untuk kredit ini pasti sudah ditentukan dulu sebelumnya untuk jatuh temponya atau untuk pembayaran kreditnya. Yang terakhir ada kredit jangka panjang, yaitu kredit yang digunakan untuk peminjaman dalam jangka rentan waktu yang lama. Karena waktunya yang lama, kredit ini contohnya seperti surat berharga, ada kredit investasi seperti tadi, ada obligasi juga, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada penerapan akuntansi kredit diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, di sini ada kredit yang diberikan atau dibeli kembali dalam waktu dekat dan atau untuk memperoleh keuntungan jangka pendek. Misalnya kredit yang diberikan dengan maksud dijual kembali secara langsung atau melalui skema sekuritasi. Lalu kredit yang pada saat diberikan atau dibeli ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau fair value option. Meskipun tidak dimasukkan untuk diperjualbelikan, untuk dapat diukur pada nilai wajar tersebut, bank harus memenuhi persyaratan dalam PSAK 55 dan ketentuan yang berlaku lainnya mengenai penggunaan fair value option. Nah, untuk selanjutnya yang ini, yang kedua itu dimiliki hingga jatuh tempo, di mana kredit yang memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan. Bank memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo. Selanjutnya, kredit pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kategori tersedia untuk dijual. Nah, jatuh tempo ini. Lalu kredit yang diberikan di mana bank mungkin, mohon maaf yang tadi untuk tersedia untuk dijual. Selanjutnya ada pinjaman yang diberikan dan piutang. Lalu kredit ini yang dimaksudkan memiliki pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasasi di pasar aktif. Nah, jadi itu adalah, jadi sekian yang dapat saya jelaskan untuk materi kredit akuntansi bank. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.